Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, berjumpa lagi di mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Materi ini merupakan lanjutan dari materi analisis peluang usaha. Oleh karena itu, yang belum menyimak video analisis peluang usaha, silakan simak dulu. Metode pendekatan analisis peluang usaha. Peluang usaha baru dapat muncul di sekitar kita, biasanya dari situasi yang tidak diduga. Untuk mengembangkan ide atau gagasan tentang peluang usaha, kita harus berpikir dengan beberapa macam. Yang pertama yaitu berpikir positif. Maksudnya, arahkan pada hal-hal yang mempermudah dan bermanfaat. Yang kedua, berpikir kreatif. Artinya, arahkan pada hal-hal yang dapat tertarik akan produk kita. Yang ketiga, berpikir inovatif. Artinya, arahkan pada penciptaan produk baru yang berguna di masyarakat. Yang keempat, berpikir inisiatif, yaitu langsung bergerak, jangan ditunda lagi. Yang kelima, berpikir fleksibel, sesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Yang terakhir, responsif. Maksudnya, dapat selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Analisis peluang usaha merupakan salah satu cara atau strategi dalam memulai sebuah usaha agar dalam menjalankan usahanya, seorang wirausahawan sudah memiliki gambaran seperti apa usahanya dan bagaimana cara mengelola dan menjalankan usahanya. Adapun dalam memilih produk berupa barang yang dapat menciptakan peluang usaha adalah dengan mempertimbangkan produk-produk sebagai berikut. Yang pertama, produk tersebut mudah dalam pemakaian. Yang kedua, produknya efisien dalam penggunaan. Yang ketiga, produknya berkualitas dan terjamin. Yang keempat, produk hemat dalam pemakaian. Dan yang kelima, adanya jaminan keamanan dalam pemakaian. Metode yang sering digunakan dalam analisis peluang usaha diantaranya ada analisis SWOT, analisis 5W1H, dan studi kelayakan usaha. Yang pertama, metode SWOT. Metode yang bisa diterapkan untuk upaya tersebut yaitu untuk mengetahui yang pertama strength. Strength yaitu kekuatan apa yang akan mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran. Yang kedua, weakness, yaitu kelemahan apa yang membatasi atau menghambat usaha. Yang ketiga, opportunity, yaitu peluang usaha apa saja yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, threat, yaitu ancaman. Ancaman apa saja yang terjadi saat memulai usaha, seperti misalnya munculnya pesaing. Setelah melaksanakan analisis SWOT, seorang wirausahawan bisa memberikan kesimpulan tentang usaha atau produk tersebut ke depannya. Selanjutnya yang kedua, analisis 5W1H. Ini sudah tidak asing lagi. Selain menggunakan analisis SWOT, seorang pengusaha juga menggunakan analisis 5W1H. Terdiri atas what, why, when, where, who, and how. What artinya jenis apa, jenis usaha apa yang akan kita ambil. Yang kedua, why. Kenapa memilih usaha tersebut? Lalu when, kapan akan memulai usaha tersebut? Selanjutnya where, di mana kita akan memulai usaha tersebut. Jadi lokasinya di mana? Yang kelima, who, siapa yang akan terlibat dalam usahanya. Dan yang terakhir, how, bagaimana cara membuatnya atau bagaimana cara proses produksinya. Dengan menggunakan analisis tersebut, wirausaha akan lebih mengetahui tentang usaha yang akan dipilihnya, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan usaha tersebut. Dengan menggunakan analisis tersebut, wirausaha akan lebih mengetahui tentang usaha yang akan dipilihnya,
sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan usaha tersebut. Adapun langkah-langkah penyusunan analisis kelayakan dapat memperhatikan beberapa hal, yaitu pertama, amati kebutuhan apa yang paling banyak diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua, kapan saja mereka membutuhkan barang tersebut. Yang ketiga, lihat karakteristik konsumen seperti kebutuhannya apa saja dan sebagainya. Jadi produk-produknya itu bisa disesuaikan dengan segmen konsumennya. Yang keempat, bagaimana daya beli konsumen dan bagaimana pembuatannya, apakah berkualitas atau tidak. Yang kelima, lihat ada pesaingnya atau tidak. Cari peluang pasar yang belum digarap oleh pesaing. Analisis yang selanjutnya, selain SWOT dan 5W1H, yaitu studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha atau disebut juga analisis proyek bisnis. Studi ini pada dasarnya membahas tentang berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial sepanjang waktu. Studi kelayakan usaha dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, tahap penemuan ide atau perumusan gagasan. Maksudnya, kita mencari kemungkinan-kemungkinan bisnis atau produk usaha yang bisa diidentifikasi dan dirumuskan. Misalnya, membuat produk dari bahan lunak, bahan keras, pembenihan ikan, pembuatan kuliner, kosmetik, atau produk lainnya yang sesuai dengan keahlian. Tahap selanjutnya yaitu tahap formulasi tujuan, yaitu merumuskan visi dan misi ke depan yang harus diwujudkan dalam tindakannya. Setelah itu, tahap analisis, yaitu proses sistematis yang harus dilakukan dengan memperhatikan aspek pasar, aspek teknik produksi, aspek manajemen, dan aspek finansial. Tahap yang terakhir adalah tahap keputusan. Setelah dievaluasi, dipelajari, dan memperhatikan hasilnya, maka wirausaha harus bisa memutuskan apakah usaha tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Secara ringkas, proses studi kelayakan usaha dapat digambarkan sebagai berikut. Dari mulai gagasan usaha, tujuan atau visi dan misi, lalu analisis atau evaluasi yang mencakup pasar, produksi atau operasi, manajemen, keuangan, dan ekonomi. Setelah itu, keputusan. Keputusan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Dalam penyusunan studi kelayakan usaha, tidak ada pola yang baku atau sistematika yang tetap. Karena bergantung dari wirausahanya itu sendiri, bisa saja secara singkat atau lebih teliti. Karena pada intinya, penyusunan studi kelayakan usaha hanya memuat 5 hal, yaitu yang pertama, pasar akan dimasuki seperti apa. Jadi harus mengetahui produk yang dibutuhkan, konsumennya siapa, dan berapa banyak penawarannya. Yang kedua, cara dan metodenya produksinya bagaimana. Berapa banyak yang harus dihasilkan terkait dengan permintaan konsumennya, serta tempat produksinya di mana. Yang ketiga, manajemen pengelolaan usahanya seperti apa? Dikelola sendiri atau dengan rekan? Atau bersama-sama atau seperti apa? Yang keempat, cara pengelolaan keuangannya. Penyusunan cash flow-nya, metode pencatatan transaksinya, bukti transaksi, dan proses penyusunan laporan keuangan usahanya. Yang kelima, situasi dan kondisi ekonomi yang terjadi, baik yang terkait dengan usaha atau produksi, atau kondisi ekonomi masyarakat, harus menjadi perhatian agar tidak menimbulkan efek yang merugikan. Perkembangan yang semakin cepat memberikan efek yang dahsyat kepada masyarakat.
apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan memberikan kemudahan sehingga merubah dan menggeser paradigma yang selama ini ada di masyarakat. Seperti yang pertama, kebutuhan akan sandang, pangan, papan bukan merupakan prioritas utama lagi, namun tergantikan dengan kebutuhan rekreasi, gaya hidup, dan interaksi dengan orang lain. Yang kedua, kebutuhan akan berkumpul dengan teman bergeser lewat media sosial, sehingga orang lebih banyak lewat media sosial daripada kumpul di suatu tempat. Yang ketiga, kebiasaan yang banyak berubah diantaranya di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Dari fenomena tersebut memberikan efek negatif dan positif. Sebagai seorang wirausahawan yang bisa memanfaatkan peluang melihat hal tersebut harus dilihat secara positif. Berarti banyak peluang yang harus diraih dan dimanfaatkan menjadi keuntungan dengan mencari peluang usaha. Sekian materi pada kesempatan ini. Materi akan dilanjut pada video-video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lalu share sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.